warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang review jurnal kita yang berjudul Analysis Overall Equipment Effectiveness Mesin Vertical Roller Mill atau FRM di PT Jemindo Gemilang, yang beranggotakan pertama Devi Permatasari, kedua Dewi Novitasari, ketiga Anissa Caharini, dan yang keempat Sistika Dewi. Penulis dari jurnal yaitu Arif Budi Sulistyo, Tatan Zakaria, dan Riyadi. Publikasi dari jurnal Inten Vol 2 nomor 1 Januari sampai Juni 2019. Pendahuluan, PT Jemindo Gemilang merupakan industri manufaktur pada bidang semen dengan merek dagang yaitu Semen Merah Putih yang di dalam proses produksinya, perusahaan ini memiliki mesin penggilingan semen yaitu Vertical Roller Miller atau FRM. Pada tahun 2017 diketahui bahwa mesin FRM ini tidak bisa beroperasi secara optimal dalam beroperasi produksi, bahkan sampai jauh dari apa yang diharapkan karenanya ada losses yang besar pada mesin FRM ini. Perusahaan berusaha dan fokus untuk mengurangi waktu berhenti yang terjadi dalam proses produksi semen terutama pada mesin penggilingan Vertical Roller Mill atau FRM dengan menganalisis permasalahan dan menerapkan pengukuran kinerja mesin menggunakan OEE dan cyclic losses serta menganalisis sumber kerusakan dengan tahapan perbaikan kualitas. Tujuan, mengetahui nilai OEE pada mesin FRM yang didasarkan pada faktor availability, performance, dan rate of quality. Mengetahui nilai perbandingan OEE dalam perusahaan dan nilai OEE Standard World Class atau Japan Institute of Class Maintenance atau JIPM. Mengetahui nilai cyclic losses dari 3 faktor OEE jika nilai OEE kurang dari Standard World Class atau Japan Institute of Plant Maintenance. Mengetahui rencana tindakan perbaikan yang dilakukan dengan analisis 5W+1H agar tidak terjadi kerugian yang berulang. Tujuan, mengetahui batasan penelitian. Mesin produksi dalam objek penelitian ini adalah FRM dengan 3 roller penggilingan. Data yang diperoleh yaitu data dari bulan Januari sampai Desember 2017. Pembahasan hanya sebatas di OEE dan cyclic losses tidak sampai dengan penerapan TPM. Penelitian tidak mencakup biaya-biaya yang terjadi dalam penerapan TPM. Metodologi yang digunakan yaitu OEE, cyclic losses, diagram fishbone, dan analisis 5W+1H. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari alur metode penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama dimulai dengan kegiatan perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian adalah proses input data. Data yang dibutuhkan adalah data waktu downtime, data waktu maintenance, data produksi aktual, data jumlah defect. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan data, yaitu perhitungan nilai availability, performance, quality, dan OEE. Selanjutnya, hasil dari nilai OEE akan dilakukan perbandingan dengan nilai JIPM atau Standard World Class. Apabila OEE kurang dari nilai JPM, maka akan dilanjutkan dengan proses perhitungan cyclic losses dengan diagram Pareto. Kemudian dilakukan usulan tindakan perbaikan dengan diagram fishbone dan analisis 5W+1H. Namun apabila nilai OEE lebih dari JPM, maka langsung dilanjutkan ke proses penarikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama dilakukan perhitungan nilai availability. Didapatkan rata-rata hasil perhitungan availability sebesar 68,84%. Selanjutnya adalah perhitungan performance efisiensi yang didapatkan rata-rata hasil performance efisiensi sebesar 95,67%. Selanjutnya adalah perhitungan nilai rate of quality. Didapatkan hasil rata-rata nilai rate of quality sebesar 97,96%. Selanjutnya adalah proses penghitungan nilai OEE. Didapatkan bahwa rata-rata nilai OEE sebesar 64,52%. Kemudian, dari hasil perhitungan tadi akan dilakukan perbandingan dengan nilai JIPM yang ditunjukkan oleh tabel 6. Dari perbandingan nilai rasio, diketahui bahwa nilai OEE tidak mencapai standar world class karena rendahnya nilai availability, sedangkan performance dan quality mendekati standar dunia. Oleh karena itu, proses akan dilanjutkan untuk menghitung nilai cyclic losses yang ditunjukkan oleh tabel 7. Terlihat pada tabel bahwa yang memiliki time loss terbesar adalah equipment failure loss sebesar 1684,02 jam dari faktor availability. Berdasarkan pada perhitungan cyclic loss di slide sebelumnya, maka diketahui bahwa
persentase terbesar yaitu adalah equipment failure sebesar 75%, kemudian dilanjutkan dengan reduced rate sebesar 13%, dan seterusnya. Berdasarkan perhitungan tersebut, dibuat diagram Pareto, di mana untuk diagram batangnya sendiri merupakan total time loss dan untuk grafiknya merupakan persentase. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dilakukan perbaikan yaitu terdapat 2 tahap, yaitu adalah diagram sebab akibat atau fishbone, kemudian dilanjutkan dengan analisis penyelesaian yaitu 5W plus 1H. Diagram sebab akibat. Analisis ini dilakukan untuk menemukan akar permasalahan yang membuat mesin vertical roll mill atau FRM mempunyai nilai equipment failure loss atau breakdown yang tinggi serta menemukan faktor-faktor penyebab permasalahan itu terjadi. Pada diagram fishbone kali ini menggunakan 5M, 1E, yaitu adalah man, mesin, material, method, and environment. Selanjutnya yaitu analisis 5W plus 1H. Permasalahan yang pertama, motor VRM overcurrent. Apa yang terjadi yaitu insulasi motor sudah lemah. Why? Mengapa insulasi motor sudah lemah? Karena belum pernah ada pergantian dari pipe. Di mana insulasi motor sudah lemah pada pembatasan face-to-face motor. Kapan terjadinya? Yaitu pada September tanggal 17. Siapa pelakunya? Yaitu electrical engineering. Bagaimana cara mengatasi insulasi motor sudah lemah? Yaitu dengan cara menjadwalkan pergantian dan repair untuk semua komponen mesin VRM. Untuk analisis selanjutnya, yaitu stepnya sama. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, nilai overall equipment effectiveness untuk mesin vertical roll mill adalah sebesar 64,52%, dengan nilai availability sebesar 68,8%, performance efficiency sebesar 95,67%, dan rate of quality sebesar 97,96%. Yang kedua yaitu diketahui nilai efektivitas untuk mesin VRM adalah sebesar 64,52%. Nilai ini masih sangat jauh dari nilai standar World Class atau Japan Institute of Plant Maintenance yang sebesar 85%. Artinya, mesin ini memerlukan tindakan perbaikan dan analisis cyclic loss untuk memfokuskan permasalahan yang menyebabkan nilai OEE ini rendah. Yang ketiga yaitu nilai cyclic loss adalah equipment failure sebesar 1684,02 jam, setup adjustment sebesar 45,34 jam, idling and minor stoppage sebesar 180,30 jam, reduced speed sebesar 291,01 jam, process defect sebesar 46,46 jam, diet atau scrap tidak ada defect. Yang terakhir yaitu rencana tindakan perbaikan. Yang pertama yaitu menjadwalkan pergantian dan repair untuk semua komponen mesin VRM. Yang kedua yaitu menjadwalkan preventive maintenance yang menyeluruh dan rutin setiap bulan. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan terhadap operator dan operator agar mendapatkan skill yang baik dan untuk mengoperasikan mesin. Yang keempat yaitu memberikan arahan tentang manfaat adanya kerjasama antar departemen. Yang kelima yaitu memiliki data yang kuat untuk melakukan preventive maintenance meski proses produksi sedang berlangsung. Yang keenam yaitu memberikan motivasi kerja dengan intensif. Yang terakhir yaitu membuat meeting dan monitoring setiap pembelian bahan baku agar mendapatkan karakteristik yang sesuai dengan standar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila banyak kesalahan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.